Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Tatang Suryana, NPM 101202338, kelas E3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan tenaga kerja, konsep downsizing dan restructuring. Yang pertama, pengertian downsizing dan restructuring. Pengertian downsizing perampingan atau downsizing adalah strategi perusahaan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas di dalam organisasi mereka. Itu melibatkan mengurangi karyawan, membuat perusahaan lebih kecil dengan memberhentikan mereka. Perusahaan mungkin menghapus posisi jabatan atau menghilangkan pekerjaan yang tumpang tindih, atau mereka menghapus divisi, spin-off, unit yang tidak terkait dengan bisnis inti, atau menjual unit yang tidak produktif. Sedangkan pengertian lain dari downsizing menurut Harvey DKK 2014 mengungkapkan bahwa downsizing adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau dirancang untuk meningkatkan kembali efisiensi organisasi, produktivitas, dan daya saing suatu organisasi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan pentingnya downsizing. Downsizing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Selain itu, perusahaan menjadi lebih lincah karena tidak terbebani dengan ukuran mereka yang besar. Mereka juga bisa memfokus upaya pada bisnis inti mereka dan mengeksploitasi kompetensi inti secara lebih baik. Alasan penting downsizing diantaranya, yang pertama itu menjadi jalan untuk mengefisienkan operasi. Perubahan lingkungan bisnis seperti selama kemerosotan ekonomi memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah efisiensi. Yang kedua, perusahaan bisa menjadi lebih fleksibel. Ketika organisasi menjadi sangat besar, perusahaan sulit bergerak, akhirnya mereka kurang tanggap terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, perusahaan bisa lebih fokus pada kompetensi inti, menghapus yang tidak perlu, memungkinkan perusahaan memberikan perhatian lebih pada apa yang terbaik dari mereka. Selanjutnya, manfaat downsizing bagi perusahaan. Yang pertama, mengoptimalkan pengeluaran. Dengan cara mengurangi jumlah karyawan dan penghapusan divisi, perusahaan bisa menghemat pengeluaran terkait upah karyawan dan pengeluaran lainnya yang dianggap efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Pengurangan karyawan bisa membuat karyawan yang tersisa menjadi lebih termotivasi untuk menunjukkan nilai yang mereka punya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dan meningkatkan produktivitas kinerjanya. Yang ketiga, komunikasi menjadi lebih baik. Membuat komunikasi menjadi lebih baik. Hal ini bisa terjadi karena manajemen merasa lebih mudah untuk memfasilitas komunikasi di antara karyawan yang dipertahankan. Manfaat downsizing di sini bisa dilihat sebagai pro bagi perusahaan. Anda juga bisa mempertimbangkan beberapa alasan dan manfaat di atas sebelum memutuskan untuk melakukan downsizing. Selanjutnya, alasan untuk melakukan downsizing. Beberapa alasan menjelaskan mengapa perusahaan memilih strategi downsizing. Kemerosotan ekonomi biasanya menjadi alasan. Misalnya, selama resesi, belanja rumah tangga jatuh, membuat permintaan menurun signifikan. Sebagai hasilnya, perusahaan-perusahaan menghadapi tekanan pada profitabilitas mereka. Alasan lain untuk downsizing adalah yang pertama, pergeseran strategi. Perusahaan sebelumnya mungkin mengejar strategi pertumbuhan melalui akuisisi, namun hal membuat organisasi menjadi terlalu besar
dan sulit terkendalikan akibat manajemen memutuskan untuk mengecualikan organisasi dengan mendesain ulang strukturnya. Yang kedua, merger. Merger melibatkan menggabungkan dua perusahaan menjadi satu entitas yang bertahan, sehingga itu kemungkinan menghasilkan beberapa fungsi dan unit yang saling tumpang tindih. Yang ketiga, manajemen baru. Manajemen baru seringkali membawa pendekatan baru terhadap perubahan dalam strategi perusahaan. Misalnya, manajemen baru mengenakan pendekatan baru yang lebih radikal untuk mendesain ulang organisasi untuk membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel. Yang keempat, teknologi baru. Teknologi baru bisa menciptakan redundansi pekerjaan di dalam perusahaan. Itu seringkali menggantikan beberapa pekerjaan sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi karyawan. Adopsi teknologi menjadi pilihan karena lebih hemat biaya. Yang kelima, penurunan industri. Ketika memasuki tahap penurunan dalam siklus hidupnya, sebuah industri menghadapi penurunan permintaan. Akibatnya, perusahaan menghadapi tekanan dalam penjualan mereka. Selanjutnya, alternatif dan strategi untuk downsizing. Bagaimana perusahaan menjelaskan strategi downsizing? Itu biasa melibatkan 3 alternatif. Yang pertama, pengurangan karyawan atau perusahaan menghilangkan beberapa unit atau pekerja yang saling tumpang tindih. Yang kedua, desain ulang organisasi atau perusahaan menata ulang organisasi untuk menjadi lebih efisien. Yang ketiga, desain ulang sistematik atau perusahaan mengatur ulang sistem di dalam perusahaan, yang mana itu merupakan program yang berkelanjutan. Dalam model lain, downsizing bisa melibatkan strategi berikut. Yang pertama, retrenchment atau perusahaan fokus pada mengurangi biaya. Yang kedua, downscaling atau perusahaan menurunkan skala operasi sambil mempertahankan aktivitas bisnis yang ada. Yang ketiga, downscoping atau perusahaan mengkerucutkan fokus pada unit bisnis atau portofolio tertentu. Selanjutnya, keuntungan downsizing. Meningkatkan profitabilitas adalah keuntungan utama bagi perusahaan. Mereka mengurangi biaya dengan mengurangi karyawan dan restrukturisasi fungsi lapisan hierarki atau unit bisnis. Langkah-langkah efisiensi semacam itu vital terutama untuk bertahan hidup selama perekonomian sulit. Keuntungan lainnya dari downsizing adalah lebih fleksibel, organisasi menjadi lebih ramping dengan mengurangi bagian-bagian yang tidak perlu dan kembali fokus pada kemampuan inti sehingga perusahaan bisa lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, pengertian restructuring. Restrukturisasi dapat berarti membesar atau memperkecil struktur perusahaan. Restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan pengertian lain dari restrukturisasi menurut Tarigan 2017 menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan jenis-jenis restrukturisasi. Kegiatan restrukturisasi dilakukan dengan menyusun ulang sistem pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini yaitu pengelolaan manajemen. Tujuan dilakukan restrukturisasi yaitu untuk memperbaiki kerja perusahaan agar perusahaan lebih sehat. Jenis-jenis restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi aset dan portofolio. Yang kedua, restrukturisasi organisasi dan manajemen. Yang ketiga, restrukturisasi modal dan keuangan. Selanjutnya, bentuk
restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, merger. Merger adalah penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang terus berkelanjutan sesuai aktivitas dan yang lainnya menghentikan aktivitas atau lebih memilih bubar. 2. Akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha atau bisa juga disebut pengambilan alih kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi, dan itu akan berdampak kepada beralihnya suatu pengendalian atas perusahaan yang telah diambil alih. Yang ketiga, divestitur atau divestasi merupakan suatu kegiatan dalam menjual maupun melakukan pemisahan beberapa jenis aset dan unit bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.